Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamulo pemuka kato. Bismillah kato dimulai, salam yo sambah disampaikan. Bagai awal pembuka kato sipatan terundiang pendahuluan. Salam tahun untuk penonton inyak serugo iyo kaganti baja baik tangan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat masih bisa mengikuti channel Inyak Serugoko dalam rangka mengembangkan dan mencari ilmu tentang adat budaya Minangkabau. Salat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, penonton Inyak Serugo sadonyo, sebelum menonton video ko, kembali diingatkan untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Iko, yaitu channel Inyak Serugo, dan memfollow IG kami Pitaro_Inyak dan Facebook kami Inyak Serugo. Jadi di sana sadonyo, pada kesempatan kali Iko, kita akan membahas tentang suku dan ampek dan perkembangannya. Nah, Iko juga diambil dari buku Tahu Junan Ampek Batang. Nah, jadi kita melanjutkannya. Jadi, kalau kita berbicara masalah suku itu berasal dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab. Nah, jadi ada dua pengertiannya di sana. Kalau berasal dari bahasa Sanskerta, suku berarti kaki. Nah, jadi kaki ko bisa kita contohkan kepada binatang, ya, itu mempunyai kaki yang ampek. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, suku inti Minangkabau ada ampek, yaitu suku Koto, Liang, Bodi, dan Caniago. Itunya. Kalau berasal dari bahasa Arab, apa arti pengertian suku di sana? Yaitu artinya adalah kaum, ya, suku atau kaum. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang adanya suku ini. Jadi dari awal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Ini itu potongannya. Adapun terjemahan dari ayat ini, wahai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan kita dari laki-laki dan juga perempuan. Dan juga Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah juga menjadikan kita berbangsa dan juga bersuku-suku. Nah, jadi itu sudah dijelaskan tadi pengertiannya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang kok bisa ada suku di Minangkabau. Nah, itu asal mulanya. Di jalihan dalam Tambo, ya, suku Eko berasal sejarahnya dari Katiko, Datuk Parpatih Nasa Batang, pai berkunjung ke negeri Cina. Nah, atau negeri Cina ke Jawa. Nah, jadi pada saat itu masyarakat di situ mempunyai 4 suku. Ya, mereka itu terdiri atas bersuku-suku, yaitu 4 suku, yaitu Lim, Tan, Ah, dan Liao. Nah, jadi itu mereka mempunyai 4 suku, dua lagi Lim, Tan, Ah, dan juga Liao. Jadi disitulah asal mulanya Datuk Parpatih Nasa Batang membentuk suku di Minangkabau karena beraja dari orang Cina tadi. Nah, selanjutnya pastinya dalam sukuku pasti kita mendengar kita tidak boleh menikah atau kawin sesama suku. Bakok itu karena Datuk Parpatih Nasa Batang tadi juga beraja dari orang situ. Itu pada suku Lim. Dalam suku Lim itu lelaki yang belum menikah dan juga perempuan atau gadis yang belum menikah dalam suku tersebut, sama sukunya mereka tidak boleh menikah satu sama lain. Nah, jadi di situ asalnya
ambo dalam suku Piliang dan ada anak gadisku dalam suku Piliang loh. Nah, jadi orang berdua ku tidak boleh menikah. Di situ samulonyo. Jadi sesampainya di Minang tadi, setelah beranjak dari Cino tadi adalah dapat pelajaran adanya suku, tidak boleh menikah sesama suku. Maka Datuk Perpatinan Sebatang balik ke Minang, yaitu membentuk ya suku-suku di Minangkabau atau kaum. Nah, jadi ada ampe suku yang gadang bertamu di Minangkabau itu Bodi Caniago, nah dan Koto Piliang. Kalau Bodi Caniago serumpun loh, kalau Koto Piliang serumpun loh. Jadi ada ampe do Bodi Caniago Koto Piliang. Nah, jadi semakin bertambahnya jumlah orang, maka suku tersebut makin berkembang. Nah, hingga banyak kita lihat suku-suku kini di Minangkabau, ada Jambak, Melayu, dan lain sebagainya. Itu pun merupakan pecahan dari suku dan ampe tadi. Nah, itu yang dasar suku dan ampe di Minangkabau dan perkembangannya. Mungkin selanjutnya, supaya Nusana lebih mengetahui dan lebih jelas tentang suku di Minangkabau itu pembagi-pembagiannya, nah silahkan disimak pada slide penjelasan berikut ini. Nah, itulah Dosana suku dan ampe dan perkembangannya dalam adat Minangkabau. Semoga ilmu ko dapat bermanfaat bagi Dosana kasadonyo dan bagi ambo sendiri yang menyampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.